Saya record di komputer aja deh. Monggo, Bu, bisa di-share. Sebentar Pak, share screen gimana ya? Tadi udah kirim ke saya ya? Sudah di grup. Hmm, Oh, share screen. atau saya buka aja Bu dari sini Bu. Kalau agak kesulitan share screen, saya save dulu coba. Iya Pak, terima kasih. Oh, ini minta share screen. Coba, bisa ini kayaknya Bu. Coba, kan? Bisa nggak share sekarang? Tapi minta izin kok. Apa di sini settingan saya ya yang nggak ini? Settingan. Belum bisa ya Pak? Hmm, ya udahlah, ini saya share aja kalau gitu. Ini ya resume ini, apa yang kisi-kisi ini. Soalnya nih Bu, ya. Coba jenengan jelaskan Bu, yang satu soal aja lah. Ini kisi-kisinya di atas itu ya diberikan. Monggo Bu, bisa dilihat tuh ini. Suaranya enggak dengaran ini, dimatikan itu mikrofonnya. Ya Pak, maaf diulangi. Eh, Kisi-kisi UP-nya diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajarnya. Kemudian dalam pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan konsep dasar tentang teori belajar yang dibahas adalah teori belajar behavioristik. Ya, Kemudian eh, soal soalnya, aja. Satu soal aja kita bahas ini. Ya. ya, saya membuat soal mencoba Bapak, Hmm. semoga ini tidak salah-salah banget. Jadi di sini siswa ini belajar dengan baik ketika dia diberikan umpan balik langsung setelah melakukan tugas. Ia seringkali termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya ketika mendapatkan penghargaan atau umpan balik tersebut berupa pujian atau hadiah kecil dari gurunya. Kemudian ketika mengalami kesulitan, ia lebih cenderung untuk mengulangi latihan hingga memahami materi dengan baik. Nah, kemudian berdasarkan deskripsi yang atau cerita yang tadi saya buat, maaf sebentar. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai konsep dasar teori belajar behavioristik? Sebenarnya saya membuat yang benar itu yang C. Siswa tersebut menunjukkan ciri pembelajaran yang dipengaruhi oleh stimulus dan respon dari gurunya tadi dengan penekanan pada penguatan positif. Yang A, B, dan D itu hanya sebagai pilihan untuk mengecek saja. Pembahasannya yang C paling tepat karena menggambarkan elemen kunci dari teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku belajar dipengaruhi oleh stimulus, seperti umpan balik dari guru yang tadi saya ceritakan, dan respon atau perubahan dalam kinerja siswa. Penguatan positif seperti pujian, hadiah, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengulangi latihan sebagai respon terhadap kesulitan. Gitu. Jadi pilihan A, B, dan D itu hanya pengecer saja. Begitu Bapak. Ya, coba kita lihat Terima ini. kasih. Eh, mengenai konsep dasar teori belajar bioristik ya. Iya, Kalau misalnya tanpa saya baca ini kan ilustrasi ya, iya, ini ilustrasinya. Tanpa saya baca itu, saya langsung membaca soalnya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai konsep teori belajar bioristik? Itu kan bisa menjawab, Bu, tanpa ada iya ilustrasi di Pak. atas, ya kan? Kan Oh, kan iya, tanpa berarti ada di iya atas, ya Pak. mestinya kan bisa jawab. Oh, kalau bioristik itu stimulus dan respon, kan gitu. Eh, nah, yang jadi persoalan ini sudah termasuk tingkat hot apa enggak? Jadi seperti tadi saya sampaikan, hot itu kalau pertanyaan yang pada tataran C1, C4, 5, 6 itu hot. Tapi kalau
masih C1, 2 dan 3 itu berarti belum hot, Bu. Kalau ini kan hanya apakah konsep teori belajar bioheuristik kan hanya begitu. Oh, konsep Mm-mm. teori bioheuristik adalah Iya, betul. pembelajaran yang dipengaruhi. Ini kan tanpa ada ini kan, pembelajaran yang Iya, Pak. dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Respon. Kan hanya begitu aja. Maka ini mestinya harus diubah menjadi lebih apa ya, lebih eh, lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi hotnya itu harus ada C C4 sampai C5 C6 itu artinya Baik, Pak. menganalisis begitu. Eh, Kalau memang apa kalau misalnya ini disebut sebagai em, apa ya paling tepat em, bisa juga ini misal kalau ini jenengan sebutkan ini tanpa menyebutkan gaya belajarnya gaya belajar ya. Hmm, bisa dibuat jawaban di sini itu misalnya eh, teori belajar behavioristik dikaitkan atau pengecohnya itu teori belajar yang lain, Bu. Bisa seperti itu, Iya, Pak. ya kan? Jadi intinya mereka paham konsep itu, ya, Iya. dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Jadi bisa juga dibuatlah seperti ini. Kemudian nanti di bawahnya itu berdasarkan diskusi ataf eh, konsep dasar teori belajar apa yang paling Oh, tepat ya. menunjukkan eh, ilustrasi di atas Bisa misalnya tidak? seperti itu. Nanti A misalnya ada eh, teori belajar Baca. Humanis, dan lain sebagainya. Anies, ada Oh, ya. konstruktivisme, teori belajar apa lagi gitu. Baik, Itu Pak. menjadi jebakannya itu bisa sebenarnya seperti itu. Baik. Dan kalau bisa memang ilustrasinya itu berilah ilustrasi yang agak spesifik, Bu. Oke. Misalnya eh, apa ya di sini umpan balik tentang tugas apa begitu. Ini kan hanya tugas ini kan Ya. tidak jelas tugasnya apa. Kalau bisa ilustrasinya spesifik akan lebih bagus lagi. Misalnya pujian itu pujian apa, hadiah kecil itu hadiah apa, itu akan lebih apa ya, lebih eh, jelas gitu loh. Tapi secara umum Baik, ini Pak. sudah bagus Bu. Jadi perlu dan dari jawabannya juga sudah ini panjangnya juga kurang lebih sama ya. Artinya ini sudah bagus lah dari sisi distractor ya. Saya rasa itu. Baik, Pak. Ya, Terima ada nomor kasih. 2 dan nanti kita lihat yang lain ya Bu ya. Coba. Yang lain Baik. siapa? Silakan. Pak siapa? Pak Trimasudi mau Oh, baik Pak, saya coba ya Pak ya. di share screen Pak. Saya baru buat satu soal Pak. Tidak apa-apa satu aja dulu. Saya lihat. Karena ya Daripada karena banyak-banyak nanti saya tuh pusing saya ngoreksinya ternyata semua kurang sesuai dengan yang diharapkan itu loh. Ya kan? oh, apakah ini ya? Benar ini ya Pak ya? Oke, Ya, ya tenang Pak. udah. Ini Eh, proses ini. sudah Pak. Ya, sudah. Oke. Bisa Ini diperbesar itu, adalah Pak. salah satu Ini contoh diperbesar, yang Pak, biar kelihatan jelas. Di screen-nya itu sudah Pak. 20 apa berapa gitu. Oh, 120. Ya. Nah, Ya, sudah ada. sudah. Oh, Baik, ini contoh yang baru satu karena tadi fokusnya di atas tuh resum materi KB 1 gitu, terus baru buat soal. Jadi saya sudah resum materi dan soalnya Pak baru satu akhirnya. Dan instruksinya saya masih bingung. Ya, baik. Ini Pak, itu mohon nggak izin semuanya dituliskan teman. itu. Hah? Indikatornya, Oh iya, indikatornya lupa ya, belum dituliskan. indikatornya belum ditulis itu. Apa indikatornya itu? Indikatornya mana Pak? Indikator Hmm. kisi-kisi, kisi soal. Oh iya ya, mohon maaf. Ini yang behavior saya nanti tuliskan Pak G. Gak apa-apa Pak, langsung bahas soal Pak, Pak David. Oke. Baik,
Satu soal ya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berulang-ulang memberikan contoh peragaan wudhu. Siswa diminta berlatih menirukan contoh yang diperagakan oleh guru. Guru memberikan pujian kepada siswa yang tepat dalam menirukan praktek wudhu yang benar. Dan sebaliknya, guru membenarkan siswa yang masih salah. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan siswa? A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Belajar sosial. Jawabannya adalah A. Behavioristik. Kenapa? Pembahasannya dalam pendekatan behavioristik, pembelajaran melibatkan pengulangan perilaku dan pemberian penguatan. Guru memberikan contoh berwudu berulang-ulang, kemudian meminta siswa untuk menirukan. Ada penguatan positif, ada penguatan negatif, ada unsur juga stimulus dan respon. Begitu, Pak Ya, ya, Yafik. coba coba kita lihat ya. Yang pertama, eh, mungkin enggak dalam prakteknya itu wudhu itu bisa dilaksanakan di depan kelas. Terus murid menirukan. Kok sepertinya kok kayak tidak mungkin yang ini. Kalau materinya tayamum, itu bisa Hmm. saja, Pak. Tapi Oh, kalau saya biasanya di kelas tuh, Pak, membayangkan wudhunya. Oh, mungkin ya bisa jadi ya, Pak ya. lah kan nggak kelihatan airnya. Oh Airnya itu iya. bener sampai siku apa tidak, terus sampai Hmm. mata kaki apa tidak, itu kan nggak kelihatan, Pak. Tahu dari mana Hmm. masalah, ya kan? Mm-mm. Kalau Berat. tayamum mungkin bisa pakai debu atau mungkin ini. Jadi bisa kalau 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 tayamum. Tapi yang wudhu ini sepertinya ndak yang apa ya, yang sehari-hari gitu loh. Umpamanya ini dalam kegiatan pembelajaran dalam kurung di tempat wudhu begitu bagaimana Pak? Ya bisa saja sih, bisa aja. Jadi Cuman, jadi saya tambahin di sini apa di tempat wudhu atau di tempat biasanya anak-anak wudhu begitu. ya, Itu bagaimana Pak? ya bisa. Cuma kalau Hmm. di depan kelas ini yang memberikan itu kan kan katakannya guru perlu memberikan contoh peragaan wudhu. Nah ini kalau Iya. di depan kelas sebetulnya kok tidak mungkin itu loh. Ini Mm-mm. nggak masuk akal. Kayak misalnya soal matematika, Mm-mm. si Budi Iya. punya sawah eh, berapa 10 senti kali 15 senti, walaupun nanti nanti inginnya menghitung apa luasnya berapa, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari nggak ada toh sawah misalnya hitungannya kok senti begitu kan. Walaupun ya itu kadang perlu dipikirkan juga Iya, akal apa iya. tidak gitu loh Pak. Eh, Terima kasih banyak Bapak. Ya, siap. jadi terus yang kedua, eh, kalau bisa itu distractornya atau pengecohnya itu punya apa ya, punya hal yang sama dengan eh, teori belajar yang lain gitu loh. Hmm. Jadi misalnya teori belajar itu apa aja, ada behavioristik, ada kognitivistik, humanistik, teori belajar apa lagi gitu loh. Nah, yang bahwa kok belajar sosial, nah ini yang mungkin eh, distractornya yang kurang. Iya, iya. Terus kalau Siap. behavioristik itu kan gini Pak, Hmm. dalam contoh yang ada itu kan apa ya, tikus terus dikasih apa begitu dia bisa mendapatkan makanan kan, ada stimulus dia mencoba untuk gimana bisa mendapatkan makanan itu dengan respon-respon seperti itu. Nah, apakah wudhu itu juga sama seperti itu? Karena kalau kita lihat wudhu itu em, lebih tepatnya itu malah teorinya itu teori apa ya, demonstrasi, memperagakan, ya kan, demonstrasi itu. Entah apakah termasuk stimulus dan respon itu. Kalau stimulus itu kan begini Pak. Nah, saya kok masih ragu-ragu dengan ini ya, apakah biofisik apa enggak ya. Eh, kalau yang tadi Bu siapa? Virga, Virga. itu memang iya, itu behavioristik gitu. Hmm. Kalau ini kan jenengan tuh harus paham toh. Behaviorisme itu kalau ada stimulus nanti ada respon. Itu loh. Hmm. Itu behavioristik. Seperti kalau dalam contoh yang ada di teorinya itu kan
tikus itu ingin mengambil makanan keju ya, itu dia dihalang-halangi tapi ada stimulusnya keju itu. Bagaimana dia bisa sampai makan keju? Itu teori behaviorisme. Tapi kalau yang ini berarti menirukan, nah jenengan harus paham Pak. Itu yang kedua, harus paham apa itu behavioristik, apa behaviorisme, ya kan? Kalau yang begini, kalau menurut saya kok enggak gitu loh. Stimulusnya mana, responnya mana gitu loh. Itu kan enggak stimulus, itu kan demonstrasi gitu loh. Stimulus itu beda. Seperti jenengan ikut PPG. Contoh ya, behaviorisme itu PPG. Stimulusnya apa? Ada nanti tunjangan sertifikasi. Itu stimulus. Wah, jadi semangat ini. Masuk semua kan ini ada beberapa mahasiswa PPG masuk semua. Kenapa? Karena ini teori stimulus dan respon. Gitu loh, Pak. Ini teori stimulus dan respon. Stimulusnya apa? Tunjangan sertifikasi. Maka Anda semangat ikut PPG gitu loh. Ini contohnya gitu. Ya, coba dipahami lagi, Pak. Jangan baca itu. Yang ya artinya paham juga tentang Siap behavior. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Gitu ya. Iya, siap Bapak. Coba kita Paham, lanjut paham. yang lain. Em, ada lagi? Silakan. Nanti setelah ini saya akan bahas tentang artikel jurnal. Sekalian untuk besok nyicil ya. Ada yang lain nggak? Kalau enggak, cukup itu untuk hari ini. Mohon maaf Bapak, mungkin mau tanya Hmm. terkait tugasnya itu, resum. Yang dimaksud itu eh, resum materi tentang KB1 plus membuat 5 soal atau resumnya dalam bentuk 5 soal itu tadi ya. Oh enggak, resum materi. Resum Nah, materi. Materi di baik. KB1 itu apa saja, nanti diresum. Heeh, nggih. Dan setelah itu nanti baru membuat soal sesuai dengan kisi-kisi tadi. Saya inginnya Oh, soal itu ya apa eh, sesuai dengan kisi-kisi tadi itu. Cuman ilustrasinya lain begitu akan lebih bagus. Kan bisa lebih dari satu soal. Karena nanti kenapa kok kita fokus di soal-soal ini? Biar Bapak Ibu mm, nanti itu fokus pada eh, materi UP. Jadi kita mengerjakan sesuatu nanti ternyata tes UP-nya bukan itu kan lebih sia-sia gitu loh Pak. Makanya kita fokus aja di situ aja. Saya minta ada dua kisi-kisi kan. Nah, dua kisi-kisi pecah menjadi 5 soal. Bisa kisi-kisi pertama 2 soal, yang kedua 3 soal itu kan bisa. Karena urusan ilustrasi itu kan banyak. Terus distractor atau pengecoh dan jawabannya itu kan bisa banyak juga. Seperti itu. Ya. Gimana? Jadi Izin paham? bertanya Bapak. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ini tadi kan saya kan baru buka itu ke modul itu toh. Itu kok malah sudah kesimpan tuh kalau mau ngedit tuh gimana ya Pak ya? Sudah apa? Sudah kesimpan di modul itu yang tugas itu kan kemarin eh, pemahaman saya itu cuma soal saja untuk hari ini tuh. Ya Enggak nanti taunya saya kembalikan, Pak. ya Loh, itu bisa saya kembalikan terus jenengan ulang lagi. Kan gitu. eh, ya, pikiran saya kan tadi membuat 5 soal itu langsung dimasukkan di tugas itu tadi langsung Nah, saya tadi itu pagi saya sudah jelaskan terkait apa yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini ya. Itu kan ada tugas resum modul. Tugas resum ya. modul itu isinya eh, jenengan itu membuat ini ada 3 yang sudah mengumpulkan ya, termasuk jenengan nih Pak ya. Oke. Itu tadi saya pikir soal aja nanti terus resumnya ada link lagi gitu. Pak Saifuddin ya. Ya. Iya. ya banyak yang ngirim soal Pak akhirnya Pak resumnya. Hmm. Ya berarti kalau oh iya ini makanya ini saya kembalikan. Iya, Pak. Ini saya kembalikan. Berarti buat resum. Nah, misalnya begitu itu. Dan kisi-kisinya ditulis, terus Oh jawabannya iya. apa, penjelasannya apa tadi udah saya tulis kok. Iya, Ya, iya. kisi-kisi soal ditulis.
dan apa ya, pemecahan masalah atau tadi apa yang istilah saya ya. Sebentar saya buka dulu kontrak belajar tadi itu. Mungkin ada yang mau tanyakan yang lain, Bapak Ibu. Silakan. Pembahasan yang belum, butir soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Nah, ini dengan saya kembalikan. Nih, saya kembalikan, Pak. Loh, sebentar, kok malah di sini. Nah, udah, Pak. Sudah saya kembalikan. Nanti yang lain saya cek nanti ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau enggak, saya akan lanjutkan tentang tugas yang kedua. Jadi tugas kedua itu kan jenengan nanti analisa bahan ajar. Nah, ini. Analisa bahan ajar itu ada yang dari video, ya kan, dan ada yang dari artikel jurnal. Di sini ada bahan analisa, cuman ini saya buka kok nggak mau. Oh, bisa deh. Ada dari artikel jurnal juga ini. Cukup yang tentang soal gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau enggak, Teman-teman ada, lanjut. teman-teman ada yang mau tanyakan. Cukup, Pak. Gimana? Cukup ya yang soal ya? Cukup, Saya Pak. mau ke yang materi yang kedua, Bapak Ibu. BCL-nya besok aja lah. Jadi yang kedua tentang analisa bahan ajar ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ini saya share screen. Nah, ini ya kalau nggak salah. Nah, ini Bapak Ibu, analisa bahan ajar itu nanti saya akan berikan pertanyaan. Ya, nanti akan saya berikan pertanyaan, eh, bisa terkait dengan video atau artikel jurnal. Ya, di sini ada artikel jurnal ini. Artikel jurnal itu bisa juga menjadi eh, bahan ajar ya. Mungkin sebelum sampai ke sini, sebenarnya gini Bapak Ibu. Saya itu kan eh, selain sebagai dosen, saya itu kan sebagai pengelola jurnal juga. Saya pimret jurnal di jurnal Sinta 2 saya. Jadi saya mengelola dua jurnal ini. Yang pertama, eh, saya itu pimret di jurnal Vision. Jurnal Vision itu jurnal pendidikan bahasa Inggris, ya kan? Yang kedua, saya juga pengelola jurnal di jurnal Nadua. Nah, ini Nadua. Kalau yang Vision ini kalau dicek di editorial team ya, ini saya chief editor. Chief editor itu eh, pimret, pemimpin redaksi. Tetapi di jurnal yang kedua, jurnal Nadua ini jurnal pendidikan Islam. Ini kalau dicek di sini, ini saya itu bukan pimretnya. Pimretnya ini Agus Mutohar. Saya itu managing editornya. Ini di sini ini nama saya. Saya managing editor di jurnal Nadwa. Nadwa itu jurnal pendidikan agama Islam, jurnal pendidikan Islam ya. Dan ini Sinta 2 juga. Eh, ini peringkat Sinta 2. Sama seperti jurnal Vision juga, jurnal Sinta 2 ya ini tadi. Kalau saya cek di ini juga ada ini, tulisannya Sinta 2 atau di sertifikat ini akreditasi. Nah, ini ada tulisannya juga terakreditasi Sinta 2. Jadi Sinta itu peringkat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu .go.id. Ada di sinta.kemdikbud.go.id. Ini website di mana Bapak Ibu bisa mengetahui jurnal itu terakreditasi atau tidak. Ya, itu ada di
website ini, sinta.kemdikbud.go.id. Ya, ya karena saya ini orang jurnal ya, jadi saya eh, kurang lebih lebih paham lah terkait dengan jurnal. Ya minimal Bapak Ibu saya hanya jelaskan aja lah eh, apa pernik-pernik di jurnal itu gimana. Mungkin kan sudah pernah tahu dengar istilah jurnal ilmiah sudah pernah ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak, Ya. Insya Allah. Nah, kan nggak mungkin nggak pernah dengar sama sekali istilah jurnal ilmiah. Nah ini kalau ingin tahu jurnal itu ada di terakreditasi apa tidak. Nah itu kita lihatnya di sinta.kemdikbud.go.id. Tapi ini nanti setelah pisah itu kementeriannya entah ini alamatnya ganti lagi apa enggak itu yang jadi bingung itu ya. Dulu kan Kemenristek Dikti itu. Iya Pak, Terus betul. Kementerian jadi dulu websitenya juga di Sinta Kemenristek Dikti kalau nggak salah go.id. Terus setelah jadi Kemdikbud ganti ke Kemdikbud. Entah nanti ini ganti lagi apa enggak ini saya belum tahu ya. Tapi yang sekarang ini masih ada di sini. Berarti tapi kok lambat sekali ya. Lambat ini. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Di sini ada source jurnal. Ini ya, klik saja source jurnal. Kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal pendidikan Islam yang terakreditasi, ya search-nya di sini carinya, bukan di Google Scholar. Ini kalau saya cari, saya enter begitu, nah nanti akan muncul jurnal yang Sinta satu. Ini dari Sinta satu ini. Nah, Nasruna. Ini dari Institut Pesantren Kiai Abdul Halim. Ada jurnal pendidikan Islam, ini dari Win Sunan Gunung Jati ini. Sinta satu juga. Nah, Sinta satu di Jurnal Pendidikan Islam baru ada dua, Bapak Ibu. Yang satu itu dari UIN Sunan Gunung Jati, dan yang kedua dari Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Saya tidak tahu ini di mana ini, saya baru dengar malah. Dan Sinta dua itu banyak. Salah satunya ada Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim juga ini Mojokerto, ada Sunan Gunung Jati, ada Nurul Jadid, edukasi dan macam-macam ini. Ini berarti artinya ini Sinta yang terakreditasi, bahkan sampai Sinta 6. Jadi Sinta itu peringkat, Sinta satu itu peringkat paling bagus. Nah ini Nadwa yang jurnal UIN Wali Songo ini. Jadi Nadwa ini jurnal UIN Wali Songo. Eh, dan sampai kalau kita lihat di sini, ini kalau sampai ke Sinta 6 juga ada pastinya. Coba kita next sampai terakhir ini. Nah ini Sinta 4. Oh ternyata masih ada. Sampai Sinta 6. Nah, peringkat-peringkat itu menunjukkan kualitas artikel jurnalnya. Semakin tinggi peringkatnya, berarti kualitas artikelnya semakin bagus. Jadi seperti itu. Kualitasnya semakin bagus. Kalau kita baca misal jurnal di Sinta satu misalnya tadi ya, coba kita cek. Tentu juga akan berbeda dengan jurnal yang Sinta 6 misalnya, atau yang tidak terakreditasi. Tentu juga akan berbeda. Coba saya akan tunjukkan di sini. Untuk melihat website, itu di sini ada website ini kita klik saja. Oh, ternyata nggak bisa dibuka ini. Sebentar, mungkin salah. Ganti URL mungkin ini. Saya nggak mau. Website, oh, nggak mau ini dibuka. Mungkin lagi problem dengan apa websitenya ini mungkin.
Mestinya bisa ya. Kalau yang NAK 2 ini udah berapa? 2023. Coba kita lihat yang ini aja lah. At-Tarbiyat. Nah, ini bisa ini kita buka ini. Ini jurnal Scopus ya. Kalau Q1 itu artinya, oh, entah ini Scopus apa enggak ini. Sinta 1 itu bisa juga Scopus, bisa juga enggak. Biasanya kalau Sinta 1 Scopus, mungkin ini enggak ini. Kalau saya lihat kok enggak ada petunjuk bahwa ini jurnal Scopus. Ini malah tulisannya S3 ini ya. Sinta 3 malah. Padahal sudah Sinta 1 ya. Dan biasanya Sinta 1 ini teksnya itu berbahasa Inggris. Seperti ini. Ini teksnya berbahasa Inggris. Nah, mulai dari abstrak, kemudian ini introduction. Setelah introduction nanti ada apa research method, nggak ada literature review ya. Setelah itu biasanya discussion atau apa finding atau result. Oh, tahu-tahu sudah conclusion ini. Ini berarti eh, nah ini finding and discussion ada di sini. Sudah. Ini finding and discussion. Maka ini Sinta 1 tadi disebutkan di sana. Nah, bagaimana kita mencari artikel-artikel jurnal ya, Bapak Ibu ya? Eh, kita ingin mencari artikel jurnal tentang belajar dan pembelajaran. Caranya gimana? Yang pertama itu pakai, kalau zaman dulu, dulu kala ya, itu pakainya Google Scholar. Anda pasti juga udah diajari yang Scholar ini kan, Scholar dot apa google.com. Pernah ya pakai yang Google Scholar ya, Bapak Ibu ya? Pernah, Pak. Ini zaman dulu kala tuh nyarinya di sini. Zaman dulu kala itu, mungkin 5 tahun atau 5 tahun lebih yang lalu lah. Nah, sekarang nggak begitu dipakai karena semua itu masuk Google Scholar. Ya, semua masuk Google Scholar. Bahkan tulisan di blogspot, koran, apa aja itu masuk Google Scholar. Maka ini bukan tempat yang tepat untuk cari artikel jurnal. Mencari artikel jurnal lebih tepatnya itu pakai site.ai. Ini salah satu eh, aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya. Ini saya hanya jelaskan aja Bapak Ibu ya, biar nanti Bapak Ibu enggak kaget kalau ini saya. Ini gratis ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau cari bisa juga. Kita klik saja asisten ya. Misalnya ini kita ingin cari artikel tentang belajar dan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sesuai dengan bidang Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul hasil-hasil penelitian di sini. Eh, dan kita bisa ambil juga referensi-referensinya terkait dengan jadi mencari referensi artikel jurnal itu salah kalau tempatnya di misalnya ChatGPT atau Gemini atau PIN atau AI yang lain itu ya nggak pas dulu karena di AI ChatGPT misalnya itu referensi yang diberikan itu referensi yang asal atau bodong gitulah bohong-bohongan kalau ChatGPT tetapi kalau di sini ya ini karena eh, di sini memang site itu hanya tentang hasil-hasil penelitian, ya kan? Bahkan di sini bisa ketemu 25 itu referensi. Ini ya, ini referensinya ada 25 ini. Ini, oh banyak juga toh referensinya ada 25. Coba nanti kita baca ini. Ini bisa dibaca nggak Bapak Ibu? Bisa kelihatan nggak? Halo, Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Bisa. saya. Misalnya ini ya.
pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, terutama dalam konteks perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah. Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional seperti yang diusulkan dalam konsep Merdeka Belajar, PAI diharapkan dapat beradaptasi, memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Ini tuh yang dimaksud ini adalah hasil penelitian, Pak. Diharapkan dapat konsep ini menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan kreativitas dalam proses belajar. Nah, ini oleh siapa? Di sini ada angka satu. Satu itu siapa? Arianto ini. Ini hasil, jadi ini tuh hasil penelitian, hasilnya oleh Arianto dengan judul Pengembangan Aplikasi Pendidikan Agama Islam untuk TPQ Imamul Mutakin berbasis mobile. Nah, ini satu itu. Dan ini bukan abal-abal, ini benar ada ada apa? eh, ada artikelnya. Nanti kalau kita search itu kan ketemu. Belum tahu kan yang tentang ini, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cari di sini. Coba Eh, kita akan kalau lihat ya. Ini kalau dulu saya pakai Perpusnas, Pak. ya Perpusnas bisa juga. Tapi Perpusnas itu hanya misalnya ProQuest. Iya, ProQuest, Let's Terus Code. dan itu tidak ini Pak. eh Dia hanya yang ProQuest saja. Yang nggak langganan ProQuest nggak ada. Tapi kalau yang ini itu semua Scopus atau dari jurnal Sinta semua ada di sini. Dan ini ada referensinya, coba lihat ini. Ini 1 sampai 15 atau 14 ini. 1 sampai 14. Jadi ini hasil-hasil penelitian tentang belajar dan pembelajaran PAI. Jadi ini ada juga tidak hanya berfungsi pengajaran tentang agama, tetapi juga sebagai sarana, malah berubah ini. Sebagai sarana untuk meningkatkan nilai karakter dan moral anak. Melalui PAI, siswa diperkenalkan pada akidah dan seterusnya ini oleh ini P 2023. Bahkan ini referensinya bisa juga langsung masuk ke Mendeley bisa, Pak. Jadi ini kalau saya klik di sini, saya ekspor RIS ini ya, itu langsung diupload ke Mendeley bisa, Oh iya. ya kan? Jadi Sam- ini praktis. Atau ini saya copy aja bisa. Misalnya ini saya copy hasil-hasil penelitian itu. Sama referensinya ini juga kita copy bisa ini copy. Apalagi sampai ke bawah ini referensi mau di copy juga bisa ini. Nah, seperti itu. Nah, ini lumayan bagus. Eh, Coba saya copy aja ya. Saya share di apa di mana ini? Oh, ini, ya, ini. Ini sebelum nanti di materi jurnal ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu nanti paham terkait ini ya. Nah ini saya rasa sudah 1 jam ini ya, udah capek juga nih Bapak Ibu ini. eh saya kenalkan satu itu, ada lagi yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua itu namanya konsensus. App. Wah, ini enggak sama Bapak Ibu enggak tak ajarin nih. Ini ilmu mahal ini. Kalau pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih loh, Pak. Berkah, 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 Pak. Berkah ilmunya. Iya. Barakallah. Nah, konsensus itu aplikasi gratis tapi berbayar juga bisa. Ya, misal ini ya, ini saya search saja di sini. Saya tulis saja. Jadi, oh, ya, deh. Belajar dan pembelajaran PAI gitu ya, dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini saya enter aja, Pak. Dia langsung mencari artikel-artikel jurnal yang terkait ini. Ini kan eh, belajar dan pembelajaran pendidikan PAI. Apa aja nanti yang terkait? Nah, kebetulan ini pakai bahasa Inggris itu. Ada satu ini ya. Ini ada systematic literature review ini. Learning outcome of Islamic religious education in various studies in Indonesia. Ini ada satu hasilnya.
Kebetulan kalau yang ini satu itu pertama oleh Adam Latukonsina. Nah ini bahwa hasilnya adalah positive and significant correlation between learning outcome for Islamic religious education with various studies. Di sini satu. Nanti ada ini dua. Ini yang ketiga, yang tiga ini ya. Yang dua di sini malah. Use of critical religious education. Jadi eh, ini, oh iya, saya. Jadi kita bisa mencari ini eh, literatur review, kajian pustaka ya. Begini juga bisa. Eh, kita kasih misalnya kajian pustaka ini juga ada. Nah ini kebetulan malah pakai bahasa Indonesia ini kalau yang begini. Tergantung perintahnya ternyata ya. Tergantung perintahnya. Ini kajian pustaka tentang eh, belajar dan pembelajaran PAI. Ini yang satu oleh sama tadi ya. Cuman ini bahasa Indonesia ini. Kemudian yang kedua ini oleh Nurul Komariah, meningkatkan apa ini? Improving the personality character of students through learning Islamic religious education. Ada pendekatan dan metode pembelajaran PAI ini oleh lima ini Samsul Arifin dan tujuh ini oleh Muhammad Anas. Ini bisa di ini. Dan referensinya ini satu, dua, tiga. Cuman di sini kurang enaknya yaitu ini nanti dibuka. Cuman ini real ini. Coba bandingkan dengan ChatGPT. Ya, ChatGPT itu enggak ada referensinya. Referensinya bodong semua itu. Tapi enggak usah lah yang ChatGPT. Jenengan kan udah biasa pakai itu malahan ya. Enggak perlu saya ajari yang itu. Nah, ini saya kopas ya. Saya kopas ke sini. Saya kenalkan dua itu aja dulu Pak ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Ini udah 1 jam lebih 10 menit. Ada yang mau tanya? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya jurnal saya nanti bisa saya perbaiki. Saya sudah submit jurnal tapi belum publish. Gitu ya. Jurnal apa Pak? Cinta berapa itu? Baru Sinta 3 di USM Surabaya, Universitas Surabaya. Tapi saya fokusnya ke psikologi sih Pak. Iya, Iya, belum saya, belum. saya belum membahas isinya jurnal tadi ya. Kalau Mm-mm. isinya jurnal sampai jam 4 5 ini udah selesai buahnya ya. Pelan-pelan aja, nanti minggu depan apa besok lagi lah ya. Gitu ya. Terima kasih banyak loh Pak. Nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti terlalu emosional malah belajarnya. Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi isi jurnal itu juga apa ya, banyak yang orang nggak tahu ya, istilahnya generic structure itu, struktur struktur apa yang harus diisi di jurnal itu. Nanti besok lah saya tunjukkan. Ini saya kenalkan dulu lah, nyari jurnal terakreditasi di mana, nyari artikel jurnal di mana, kemudian nulisnya belum, ya kan? Memang banyak banyak orang submit ke jurnal itu dan rata-rata itu ditolak Pak kalau jurnalnya udah Cinta 2 misalnya. Saya itu loh dari 10 artikel itu ya. Mungkin atau mungkin 20 artikel ya. Yang saya teruskan ke reviewer itu mungkin cuma satu apa dua Pak. 20 loh itu. Jadi banyak yang saya tolak karena mereka tidak tahu apa yang seharusnya ditulis. Itu aja masalahnya. Dilihat dari pendahuluan saja sudah kelihatan, oh ini nggak paham ini apa yang harusnya ditulis di jurnal itu loh. Jadi antara apa yang harus ditulis dan kenyataannya itu beda. Makanya sering ditolak itu. Saya itu di jurnal itu sebagai tim Red Sinta 2. Saya itu juga asesor jurnal. Asesor jurnal itu yang menilai
jurnal itu masuk Sinta 1, 2, 3, 4, 5, apa 6. Itu asesor. Jadi saya eh, biasanya dikasih 15 jurnal apa 20 jurnal untuk saya nilai. Tapi ya nilai itu digabung dengan asesor yang lain ya. Biasanya saat asesornya itu ada 4 itu. Satu jurnal itu dinilai oleh 4 orang. Nanti nilai itu digabung. Di samping itu saya juga sebagai reviewer jurnal. Reviewer jurnal itu yang eh, di jurnal Sinta 2 juga ada. Saya di jurnal Takdib, ada di jurnal mana lagi lah. Ada juga kalau kalau saya apa ini ya, ini CV saya ini Pak. Eh, saya itu asesor jurnal, managing editor Nadwa, tim Red Vision. Saya juga tim OJS Rumah Jurnal, UIN Wali Songo ya. Ketua Jurnal Corner di Fakultas Tarbiyah ini. Terus editor jurnal Let's. Let's itu Sinta 3 apa berapa itu? Lupa, kayaknya sih Sinta 3 kalau nggak salah. Ada Edurita, ini belum Sinta ini. Ada Limas, PGMI, ada Research and Innovation. Ini Sinta 3 kalau yang ini. Ada EJI, ada Takdib, ini Sinta 2. Saya yang terakhir itu eh, kayaknya belum tak masukkan ke sini mungkin ya. Reviewer di jurnal ini, di jurnal Scopus Q1 itu. eh, Language testing itu in Asia itu. Saya juga pernah ini sebagai reviewer soal bahasa Inggris tahun 2022. Ya, ini pengalaman saya ini. Itu yang ada sertifikatnya biasanya tak tulis di situ. Yang nggak ada, ya enggak. Saya kan lupa itu, sudah lupa kalau yang nggak ada sertifikatnya ya. Masya Allah. Tapi enggak, itu memang ya ya wajar lah. Saya itu kan lebih tua dari panjenengan-panjenengan semua ini. Saya lihat ini saya yakin lebih tua ya. Ada yang umurnya lahir tahun 70-an enggak? 70-an ada. Tidak, Ada, tidak Pak. ada, Pak. Ini kan 70 berapa, Bu? 7. Wah, sama dengan saya berarti jenengan, Bu. Sama Iya, dengan Pak. saya. Lu Sama. bulannya apa, Saya Bu? saya Bulannya 77. Hah? Juli. Juni. Oh, Juni. Wah, berarti lebih tua jenengan. Saya September saya. Iya. Oh, ada ternyata lebih tua jenengan. Berarti seangkatan saya jenengan, Bu. SMA atau Iya. madrasah aliyahnya ya. Jangan-jangan temennya, Pak. Oh, udah. Oh, jenengan mana? Enggak di Semarang pasti ini. Saya salah 3, Pak. Oh, Salatiga. Oke. Itu lulus apa SMA atau madrasah aliyah tahun 96 ya, Bu? Pas 95. Iya. 96. 95 atau 95 77. 96, Pak. 96 Oh, kok. Berarti sama dengan saya toh 96 Iya. persis. 9. saya lulus 95 ya, Pak. 77 Agustus tadi. Oh, jenengan Nggih, 92. Oh. Agustus Tapi bulan. oh Agustus ya. Wah, itu kan zaman dulu sekolah itu kan harus terserah orang tua toh. Pokoknya nggak usah TK langsung MI begitu ya. Zaman itu. Nggih. Saya dulu TK dulu Pak, baru MI. Baru MI gitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya, itu pengalaman saya. Sebenarnya seperti itu tuh karena apa ya, ketidaksengajaan juga karena disuruh ngurusi jurnal, akhirnya malah jadi sampai tersesat menjadi asesor jurnal itu. Saya itu sebenarnya tidak mau ngurusi jurnal itu kan paling tidak enak, ngurusi tulisan orang lain, terus juga dari sisi honornya itu apa Dua nggak kuncinya nggak nggak ada dipencet. gitu, sangat sedikit itu ya. 300.000 itu 1 semester. Itu kalau kalau zaman belum BLU tuh diterimakan bener 300.000. Tapi setelah BLU udah kalau poin poin remunnya sudah penuh udah dibayar itu loh pengelola jurnal. Cuman enaknya terkenal Pak, terkenal pasti kan yang butuh orang-orang dari perguruan tinggi perguruan tinggi. Apalagi Sinta 2. Sinta 2 itu kan prestisius itu. Saya tuh sebenarnya mau maju ke Scopus tapi karena kesibukan ya, saya juga ini kuliah S3 saya. Terus delalah saya diberi amanah jadi kepala pusat bahasa.
Itu pekerjaannya kan banyak tuh, ngurusi TOEFL, ada IMKA itu toh, terus banyak lah, termasuk eh, buku ajar juga, standarisasi pembelajaran bahasa itu, Win itu. Nih, jadi apa tertunda. Saya sebenarnya obsesinya mau maju Scopus itu tahun ini. Jurnal saya loh yang maju Scopus loh. Dia terakreditasi Scopus loh. Kalau udah Scopus kan udah enak gitu loh. Jadi pasti dicari-cari itu. Dan musuhnya lebih banyak, Pak. Musuhnya itu lebih banyak. Orang-orang teman-teman yang dekat-dekat itu konco dewe mosok ditolak artikelnya. Kan begitu toh. Kan tidak enak ini. Semakin banyak musuhnya. Mau cinta dua aja gitu kok. Bro, ini oh, ditolak kenapa bro? Kan kita melihat kualitasnya, nggak mau merevisi, terus membuatnya juga sekenanya begitu. Kita kan ini kualitasnya bagus. Seperti itu Pak. Di pengolah jurnal itu semakin tinggi itu musuhnya semakin banyak itu. Yang dekat-dekat itu malah jadi yang wah saya ini lagi berkuasa, berkuasa apa di jurnal itu ya kuasanya menerbitkan aja. Itu ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Ada yang mau tanyakan lagi enggak? Mungkin itu Pak apa jenenge sebagai penguat saja Pak. Berarti untuk tugas resum berarti meresum KB1, terus yang soal 5 hots itu nanti ada link tersendiri begitu ya Pak. Oh, enggak, jadi satu. Oh, oh jadi satu. Oh, Jadi yaudah, terima satu di kasih Pak. situ, di resume itu. Siap, siap. Terusnya di resume itu sama, jadi satu ya. eh Kalau nggak ada lagi, cukup ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi besok ya. Besok Baik, nanti Pak. kita akan bahas tentang artikel jurnal. Di samping juga ada apa eh, analisa bahan ajar itu. Ya. Termasuk salah satunya bahan ajar itu kan jurnal. Nah, kita akan bahas di sana isinya. Kalau ini tadi perkenalan aja dulu. Saya langsung bahas isi itu kan ya aneh, wong jenengan belum tahu kok. Google Scholar, artikel itu kan harus tahu dulu mana yang Betul. terakreditasi, mana yang tidak ya. Masih Cukup awam Bapak Ibu ini. ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Saya tutup ya ini ya. Ya.